Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang ditulis, namun kamu tidak tahu siapa yang sedang menulisnya? Ada satu ayat dalam Al-Quran yang tidak hanya dibaca manusia, tetapi dijaga langsung oleh malaikat penulis takdir. Ayat ini tidak berisik, tidak sering dibicarakan, namun setiap kali ia hadir dalam kesadaran, arah hidup seseorang perlahan berubah. Bukan karena ayat itu mengubah kehendak Allah, tetapi karena ayat ini mengubah posisi manusia di hadapan takdirnya. Dan jika malam ini hatimu bergetar saat mendengarnya, bisa jadi ayat ini sedang memanggilmu kembali. Bab 1. Ayat yang tidak pernah ditinggalkan malaikat. Ayat ini bukan sekadar rangkaian huruf yang tersusun rapi dalam mushaf, melainkan cahaya yang bergerak bersama perjalanan ruh manusia. Ia hadir bukan hanya ketika dibaca, tetapi ketika disadari. Banyak ayat diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Namun ayat ini seakan diturunkan untuk menyertai langkah, menyertai niat, bahkan menyertai lintasan hati yang belum sempat menjadi kata. Para malaikat yang ditugaskan menulis takdir tidak pernah berpaling darinya, karena ayat ini menjadi poros keseimbangan antara kehendak ilahi dan pilihan manusia. Ia tidak memaksa, tidak menekan, namun diam-diam mengarahkan. Siapa yang hidup tanpa menyadarinya, tetap berada dalam jangkauannya. Dan siapa yang menyadarinya, akan merasakan bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar dibiarkan berjalan sendiri. Dalam dimensi yang tak terlihat, malaikat bekerja dengan ketelitian yang melampaui pemahaman manusia. Mereka tidak hanya mencatat apa yang tampak di mata, tetapi apa yang bergetar di dalam dada. Ayat ini menjadi semacam cermin ruhani bagi mereka, untuk menimbang apakah langkah seorang hamba lahir dari keikhlasan atau sekadar kebiasaan, dari kepasrahan atau dari keangkuhan yang tersembunyi. Ketika ayat ini hadir dalam kesadaran, malaikat mencatatnya bukan sebagai rutinitas ibadah, melainkan sebagai tanda hidupnya hati. Dan hati yang hidup memiliki pengaruh besar terhadap arah takdir, karena takdir bukan hanya soal peristiwa, melainkan tentang kesiapan jiwa menerima keputusan Allah dengan ridha. Tidak semua ayat memiliki hubungan langsung dengan lintasan takdir, namun ayat ini berdiri di wilayah yang sangat halus, wilayah antara doa dan keputusan, antara harap dan ketetapan. Ia menjadi penanda bahwa seorang hamba sedang menempatkan dirinya pada posisi yang benar di hadapan Tuhannya. Bukan di atas, bukan pula sejajar, melainkan tunduk dengan penuh kesadaran. Para malaikat mengenali posisi ini, karena dari sinilah takdir ditulis dengan nuansa yang berbeda. Bukan takdir yang selalu mudah, tetapi takdir yang selalu bermakna. Dan makna itulah yang seringkali lebih menyelamatkan daripada kenyamanan. Seringkali manusia bertanya mengapa hidupnya terasa berat, mengapa doa seakan tertahan, dan mengapa jalan terasa sempit. Padahal bukan langit yang tertutup, melainkan hati yang belum sepenuhnya hadir saat bersentuhan dengan ayat ini. Ayat yang dijaga malaikat ini tidak menuntut kesempurnaan amal, tetapi kejujuran dalam berserah. Ketika dibaca dengan hati yang masih penuh tuntutan, ia terasa biasa. Namun ketika dibaca dengan hati yang telah lelah, berharap pada selain Allah, ia berubah menjadi pelukan yang tak terlihat. Di saat itulah, malaikat menulis bukan hanya apa yang terjadi hari ini, tetapi apa yang akan dibukakan esok hari. Ayat ini mengajarkan bahwa takdir tidak selalu turun sebagai jawaban cepat, tetapi sering turun sebagai proses penyucian. Ia tidak mengubah keputusan Allah, namun mengubah cara seorang hamba berjalan menuju keputusan itu. Dan perubahan cara berjalan inilah yang diperhatikan oleh para malaikat penulis takdir.